Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, Abu Nawas menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh Baginda Raja. Semua pejabat istana duduk di barisan depan. Adapun Abu Nawas duduk di samping Baginda Raja. Ia berderetan dengan para tamu undangan yang merupakan raja-raja lain dari negeri seberang. Berbagai macam hiburan pun disuguhkan agar menambah semaraknya suasana pesta. Awalnya pesta berlangsung meriah, namun semua itu tak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan ada raja dari negeri seberang menawarkan diri untuk bercerita lucu. Ia pun naik ke atas podium dan memulai ceritanya. Akan tetapi apa yang diceritakan tidak ada satupun yang lucu. Dan yang lebih membosankan lagi, cerita yang dibawakan panjang lebar. Para tamu undangan yang hadir mulai merasakan bosan, termasuk Baginda Raja sendiri. Meski demikian, ia terus saja bercerita dan berusaha membuat penonton tertawa. Namun yang ada ceritanya malah terdengar garing. Kalaulah yang bercerita bukan seorang raja, tentu orang-orang sudah menyuruhnya untuk turun. Kejenuhan pun semakin dirasakan Baginda Raja. Ia mulai tidak betah dengan keadaan ini. Abu Nawas yang menyadari akan hal itu segera mengambil inisiatif. Tiba-tiba ia tertawa kencang dan dibuat seolah terpingkal-pingkal. Baginda Raja yang melihat itu merasa heran dan bertanya lirih kepada Abu Nawas. "Ngapain kau tertawa, Abu Nawas? Ceritanya sama sekali tidak lucu." Abu Nawas membalas, "Nanti Paduka akan lihat sendiri." Ternyata setelah Abu Nawas tertawa, Raja negeri seberang yang membawakan cerita segera berhenti dan turun dari podium. Ia merasa puas karena sudah membuat salah satu penonton tertawa. Akhirnya suasana pesta pun kembali meriah. Mereka tak lagi dibuat jenuh dengan cerita yang membosankan. Abu Nawas lalu berkata kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, andai saja saya tadi tidak tertawa, raja itu pasti akan terus bercerita. Dia tidak akan berhenti sebelum ada penonton yang tertawa. Itulah sebabnya saya pura-pura tertawa." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun kagum dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya dikisahkan ada seorang lelaki yang mengaku kebal terhadap penipuan. Penipuan dengan jenis apapun tak akan bisa membuatnya terkecoh. Hal ini dikarenakan ia sudah memahami dan menguasai segala bentuk penipuan. Kemudian kawan Abu Nawas bertanya kepadanya, "Kau yakin dengan kemampuanmu? Bagaimana dengan tipuan Abu Nawas?" "Apa hebatnya Abu Nawas? Yang ada malah dia yang kena tipu saya," katanya sambil tertawa mengejek. Tidak berselang lama, lewatlah Abu Nawas di hadapan mereka. "Hei Abu Nawas, berhentilah sebentar. Ada yang ingin aku sampaikan," ucap kawannya. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya dan menghampiri. "Ada apa?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu lalu memberitahu bahwa lelaki yang ada di sampingnya adalah orang yang kebal terhadap penipuan. "Lalu apa maksudnya?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu menjawab, "Begini Abu Nawas, dia bilang tipuanmu tidak akan mempan baginya. Katanya bisa-bisa malah kamu yang kena tipu. Oleh karena itulah dia ingin menantangmu." Sesaat Abu Nawas menatap ke arah lelaki tersebut. "Apa benar begitu?" tanya Abu Nawas kepada si lelaki. "Iya benar, memangnya kenapa? Coba saja kalau bisa," kata lelaki itu menantang. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia pun kemudian berkata, "Baiklah, tunggu aku di sini."
Nanti aku akan kembali dan mengeluarkan semua tipuanku." Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera pergi berlalu. Sementara si lelaki dibiarkan duduk seorang diri. Akan tetapi hingga waktu menjelang sore, Abu Nawas tak kunjung datang. Dengan menahan sedikit emosi, lelaki itu menggerutu, "Sialan, dia telah menipuku. Aku dikerjai duduk di sini seorang diri." Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tukang cukur rambut yang terkenal dengan keahliannya yang luar biasa. Konon katanya, apabila cukur rambut di tempat itu yang tadinya berwajah jelek, seketika akan menjadi tampan. Kabar ini pun membuat masyarakat Baghdad menjadi gempar. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Sementara Abu Nawas yang awalnya tidak memperdulikan kabar tersebut, akhirnya dibuat penasaran juga. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Abu Nawas lalu mendatangi si tukang cukur. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambutnya. "Silahkan masuk, Tuan. Tuan pasti ingin potong rambut," kata si tukang cukur menyambutnya. "Iya, saya dengar kau adalah tukang cukur yang luar biasa. Saya ingin potong rambut supaya kelihatan lebih muda," ujar Abu Nawas. "Baik, Tuan, Anda telah datang di tempat yang tepat," timpal si tukang cukur. Setelah si tukang cukur selesai melakukan tugasnya, lalu ia mempersilahkan Abu Nawas untuk berkaca di cermin yang sudah disediakan. Namun Abu Nawas tak melihat perubahan pada dirinya. "Penampilanku masih terlihat sama. Katanya kalau cukur di sini bisa kembali muda. Hanya rambutku yang kini jadi pendek, tapi muka saya masih terlihat tua," protes Abu Nawas. "Maaf, Tuan, saya hanya bisa memotong rambut, bukan memotong usia Tuan," jawab si tukang cukur. "Iya, tapi kan setidaknya biar kelihatan tampan," balas Abu Nawas. "Coba Tuan bayangkan, saat usia Tuan masih muda dengan rambut seperti ini, bukankah Tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Benar juga apa yang kau katakan," ucap Abu Nawas dan pergi meninggalkan tukang cukur. Kisah selanjutnya adalah Baginda Raja mengerjai Abu Nawas dengan mimpi konyolnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengalami suatu mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya itu, Baginda Raja bisa terbang di udara, dan rakyat yang melihatnya justru tertawa kepada Baginda Raja. Akhirnya pada keesokan harinya, ia berkonsultasi dengan penasehat istana mengenai mimpinya semalam. Akan tetapi, sang penasehat istana tak berani menafsirkan mimpi tersebut, karena bila ia salah ucap, yang ada justru membuatnya dihukum. "Lebih baik Paduka tanyakan saja kepada Abu Nawas. Saya rasa dia lebih menguasai soal tafsir mimpi," kata penasehat istana. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, semalam aku mengalami mimpi yang sangat aneh, dan tujuanku memanggilmu untuk menafsirkan mimpiku itu," kata Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku bermimpi bahwasanya aku bisa terbang di udara, tapi yang membuatku heran, semua rakyatku justru malah menertawakanku," tutur Baginda Raja. "Itu adalah tanda kebesaran dan kebijaksanaan Paduka. Terbang di udara melambangkan kemampuan Paduka untuk melihat segalanya dari sudut pandang yang tinggi," jelas Abu Nawas. "Oh begitu, tapi kenapa rakyat tertawa kepadaku?" tanya Baginda Raja. "Itu juga sebuah tanda
bahwa rakyat Paduka sangat bangga dan bahagia dengan kebijaksanaan Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tersenyum puas. Ia sangat terkesima dengan kepandaian Abu Nawas dalam menafsirkan sebuah mimpi. Namun, tiba-tiba terbesit di benak Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Baiklah, besok saya akan mewajibkan semua orang supaya tertawa seharian penuh, kata Baginda Raja. Untuk apa Paduka? Tanya Abu Nawas keheranan. Loh, tadi katanya rakyat tertawa melambangkan sebuah kebahagiaan. Maka dari itu, saya perintahkan semua rakyat untuk tertawa supaya mereka bisa bahagia, jawab Baginda Raja. Tentu saja perintah Baginda Raja ini sangat tidak masuk akal dan sulit diwujudkan. Dan perintah tersebut justru akan membebani seluruh rakyat Baghdad. Dalam hati Abu Nawas berkata, kalau dibiarkan kasihan orang-orang. Aku harus mencari cara supaya Paduka mengurungkan niatnya, pikir Abu Nawas. Tapi Paduka, agar orang-orang bisa tertawa seharian, Paduka harus bisa terbang seperti yang terjadi di dalam mimpi Paduka, terang Abu Nawas. Nah, itu adalah tugasmu. Buatlah aku supaya bisa terbang, perintah Baginda Raja. Perkataan Abu Nawas barusan justru menjadi bumerang bagi dirinya. Niatnya menolong orang-orang, malah ia sendiri yang kena sial. Ampun Paduka, untuk bisa terbang, Paduka harus punya sayap, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, buatkan aku sayap. Tapi awas, kalau sampai tidak bisa membuatku terbang, kau akan saya hukum, ancam Baginda Raja. Waduh, perintah macam apa lagi ini? Mana mungkin aku bisa membuatnya, gerutu Abu Nawas. Begini Paduka, sayap tersebut tidak bisa dibuat, melainkan harus tumbuh dari badan Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh begitu ya. Sekarang buatlah tubuhku supaya tumbuh sayap, titah Baginda Raja. Perintah tersebut sempat membuat Abu Nawas kebingungan. Ia hampir pasrah dan memilih untuk dihukum saja. Tapi namanya saja Abu Nawas, dalam keadaan terpojok, ia menemukan sebuah solusi. Apa Paduka yakin ingin tubuhnya tumbuh sayap? Tapi ada syaratnya Paduka, tutur Abu Nawas. Tentu saja aku yakin. Beritahu aku apa syaratnya, tanya Baginda Raja. Syaratnya adalah Paduka harus memotong kedua tangan Paduka. Dengan begitu sayapnya akan tumbuh. Karena burung punya sayap sebab ia tak punya tangan, jawab Abu Nawas. Kalau kamu bisa menjamin sayapnya akan tumbuh, aku bersedia memotong kedua tanganku, gertak Baginda Raja tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Nekat sekali Paduka Raja. Kalau sampai dipotong beneran, bisa-bisa aku dihukum mati, dikarenakan tak bisa mewujudkan apa yang saya janjikan, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia pun lantas berkata, jangan khawatir Paduka, sayapnya akan tumbuh dalam tempo 1 tahun. Tapi syaratnya mulai dari sekarang Paduka harus berbicara pakai bahasa burung. Kalau sampai 1 kata saja terucap menggunakan bahasa manusia, maka jangan salahkan saya Paduka kalau sayapnya tak bisa tumbuh, jelas Abu Nawas. Jadi selama 1 tahun aku harus berbicara pakai bahasa burung, tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya menyerah dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Ternyata gertakan-gertakan Baginda Raja tak membuat Abu Nawas kehilangan akal. Malah Baginda Raja sendiri yang justru kewalahan. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan ada sepasang suami istri yang taat beribadah. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, namun mereka selalu bersyukur kepada Allah. Apalagi saat mereka dikaruniai seorang anak yang soleh. Setiap hari sang ayah selalu pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Suatu ketika, saat menjelang kematiannya, sang ayah melepaskan anak sapi miliknya ke tengah hutan. "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa," kata sang ayah dalam doanya. Tidak berapa lama kemudian, sang ayah pun meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, anak sapi yang dilepaskan di hutan kini menjadi sapi betina yang elok dan besar. Setiap kali sapi ini melihat ada orang di hutan, ia langsung berlari bersembunyi. Begitu juga dengan putranya yang dulu masih kecil, kini telah tumbuh dewasa. Ia menjadi pemuda soleh yang berbakti kepada ibunya. Si pemuda meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai pencari kayu di hutan yang kemudian dijualnya ke pasar. Uang hasil dari penjualannya sepertiganya ia sedekahkan, sepertiganya ia berikan kepada ibunya, dan sepertiganya lagi ia gunakan untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu. Dia titipkan kepada Allah di hutan ini. Carilah sapi tersebut. Berdoalah kepada atas nama Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya adalah saat kau melihatnya, seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mudzahabah karena keindahan dan kejernihannya." Maka berangkatlah pemuda soleh menuju hutan. Sesampainya di tengah hutan, pemuda soleh mengamati ke penjuru arah. Ia mencari keberadaan sapi yang dimaksud ibunya. Lalu tampaklah sapi betina besar dan berbulu indah keemasan. Si sapi terlihat sedang asik memakan rumput hijau. Pemuda soleh kemudian mencoba mendekatinya. Melihat ada orang yang mendekat, spontan si sapi menjadi kaget dan hendak lari bersembunyi. Namun pemuda soleh segera memanggilnya. "Wahai Al-Mudzahabah, demi nama Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, mendekatlah padaku." Sapi betina itu pun langsung menurut dan berjalan mendekatinya. Si pemuda lalu memegang lehernya dan menuntunnya untuk dibawa pulang. Saat si pemuda hendak menuntunnya, tiba-tiba sapi tersebut bisa berbicara. "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Pemuda soleh membalas, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu. Beliau hanya menyuruhku untuk memegangi lehermu." Sapi itu kembali berkata, "Demi Tuhannya Bani Israel, seandainya kamu tadi menuruti kata-kataku, niscaya selamanya kamu tidak akan bisa menguasaiku. Tetapi kamu lebih menuruti kata-kata ibumu. Ayo kita berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan diperintah berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Tidak berapa lama sampailah mereka di rumah. Si pemuda lalu menghadap ibunya. Ia memberitahukan kalau sapi yang dimaksud sudah didapatkannya. "Wahai anakku, aku kasihan padamu. Setiap hari engkau mencari kayu di hutan dan malamnya engkau gunakan untuk beribadah. Jualah sapi itu untuk meringankan bebanmu," kata ibunya. "Saya jual dengan harga berapa, Bu?" tanya pemuda soleh. "Jualah dengan harga 3 dinar. Bila ada yang menawar, jangan kau jual tanpa pertimbanganku," jawab ibunya. Pemuda soleh lalu berangkat pergi ke pasar untuk menjual sapinya. Di saat itulah Allah mengutus salah satu malaikatnya
untuk menguji si pemuda kepada ibunya. Dengan menyamar sebagai manusia, sang malaikat menghadangnya di tengah jalan. "Hai anak muda, berapa akan kau jual sapimu?" tanya sang malaikat. "Saya akan menjualnya 3 dinar, jawab pemuda soleh. "Saya beli dengan harga 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu," kata sang malaikat itu kembali. "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku," balas pemuda soleh. Ia pun lalu pulang menemui ibunya untuk meminta persetujuan. "Baiklah, jualah dengan harga 6 dinar. Bila ada yang menawar, jangan kau jual tanpa pertimbanganku," ucap ibunya. Si pemuda segera pergi menemui sang malaikat yang masih menunggunya. "Ibuku sudah setuju, silahkan Anda beli dengan harga 6 dinar, kata pemuda soleh. "Saya tawar menjadi harga lebih tinggi, yaitu 12 dinar. Tapi syaratnya jangan menunggu persetujuan ibumu," ujar sang malaikat. Pemuda soleh kembali menolak. Ia memilih pulang untuk meminta persetujuan ibunya. Mendengar penuturan anaknya, ibunya menjadi heran. Ia mempunyai firasat bahwa orang yang menawarnya bukanlah manusia biasa. "Wahai anakku, sesungguhnya orang yang mendatangimu adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Ia sengaja datang untuk mengujimu. Bila ia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?" Pemuda soleh kemudian kembali mendatangi sang malaikat. Ia pun mengutarakan apa yang disampaikan ibunya. Sang malaikat berkata, "Kembalilah pada ibumu dan sampaikan padanya, jangan buru-buru menjual sapinya, tahan dulu, sebab nanti Nabi Musa akan membeli sapimu. Dan jangan jual sapi ini, kecuali seharga emas yang beratnya sama dengan sapinya." Si pemuda lantas pulang menemui ibunya. Ia menyampaikan apa yang dikatakan sang malaikat. Tidak berapa lama kemudian, terdengar kabar yang menggemparkan. Salah satu saudagar kaya yang berprofesi sebagai rentenir ditemukan tewas di tengah jalan. Saudagar yang tewas tersebut bernama Sam'un. Ia tidak mempunyai anak dan istri. Ia hanya mempunyai saudara sepupu yang bernama Uhaihah. Uhaihah ini hidupnya sangat miskin, sehingga ia berhasrat ingin menguasai harta saudagar Sam'un. Dan jalan satu-satunya adalah membunuh saudagar Sam'un yang merupakan kerabatnya. Dengan begitu, harta kekayaan saudagar Sam'un akan jatuh ke tangannya, karena dialah satu-satunya ahli waris dari keluarga saudagar Sam'un. Setelah berhasil membunuhnya, Uhaihah menutup perbuatannya dengan membawa mayat Sam'un ke pinggir kota. Tujuannya supaya penduduk kedua kota saling menuduh satu sama lain. Siasat Uhaihah pun berjalan lancar. Para warga mendatangi rumah Uhaihah untuk memberitahu atas kematian Sam'un. Di situ Uhaihah pura-pura kaget dan menangis sejadi-jadinya. Sementara orang-orang masih bingung siapa yang melakukan pembunuhan. Uhaihah lalu memprovokasi warga. Ia menuduh pelakunya adalah orang dari kampung sebelah, karena orang kampung sebelah punya banyak hutang sama Sam'un. Spontan orang-orang menjadi geram. Mereka pun berencana menyerang kampung sebelah. Ketika suasana semakin memanas, seorang kakek tua muncul dan berusaha untuk meredakan ketegangan. "Saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai diri kalian. Kalian telah termakan fitnah atas kematian saudagar renten ini. Aku yakin kalian semua membencinya karena dia adalah seorang rentenir," kata si kakek tua. "Tapi kan caranya berdagang bukan alasan untuk membenarkannya dibunuh," ujar salah satu warga. "Iya, engkau memang benar, tapi kematiannya juga bukan alasan yang tepat untuk bertikai dengan kampung sebelah. Sekarang temui Nabi Musa. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang rasul? Adukan perkara ini kepada beliau,"
kata si kakek tua mengusulkan. Usulan tersebut diterima warga. Mereka lalu menemui Nabi Musa. Nabi Musa sempat tertegun dengan masalah yang dialami warga. Beliau kemudian bermunajat kepada Allah supaya diberikan petunjuk. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Musa lalu menyuruh mereka untuk menyembelih sapi betina. Perintah Nabi Musa sempat ditentang oleh mereka. Apakah kau hendak menjadikan kami bahan ejekan? Sekali lagi Nabi Musa meyakinkan mereka bahwa itu adalah perintah langsung dari Allah. Akhirnya mereka pun mempercayai perkataan Nabi Musa. Nabi Musa lalu memberitahu bahwa sapi yang disembelih bukanlah sembarang sapi, tapi sapi yang punya ciri-ciri khusus. Sapinya harus sapi betina, dan sapi tersebut tidak pernah ditunggangi oleh manusia. Warna kulitnya kuning kemilau keemasan. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya ditemukan sapi yang dimaksud. Dan sapi tersebut adalah kepunyaan anak soleh yang berbakti kepada ibunya. Sesuai dengan amanat dari sang malaikat, pemuda soleh mau menjual sapinya tapi dengan harga emas seberat sapinya. Demi untuk mengungkap siapa pembunuhnya, maka mereka pun menyetujuinya. Hampir separuh dari harta warisan saudagar yang tewas dibelanjakannya untuk membeli sapi milik pemuda soleh. Si pemuda kini menjadi orang kaya berkat besarnya rasa bakti kepada ibunya. Sementara sapi yang telah dijualnya disembelih oleh Nabi Musa. Lalu tulang dari sapi tersebut dipukulkan ke mayat Sam'un si saudagar kaya. Tiba-tiba mayat Sam'un berbicara. Ia mengatakan bahwa pembunuhnya adalah saudara sepupunya sendiri yang bernama Uhayha. Kini warga mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Mereka lalu menjatuhi hukuman mati kepada Uhayha karena ia telah membunuh Sam'un dan memprovokasi warga untuk bertikai dengan kampung sebelah. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemiskinan. Terkadang dalam sehari ia menahan lapar karena tidak ada makanan. Sementara di tempat lain, Baginda Raja baru saja mengangkat 2 orang untuk dijadikan menteri yang baru. Pada dasarnya mereka berdua bukanlah orang yang terpelajar, bukan pula orang yang tahu tentang hukum. Adapun diangkatnya mereka jadi menteri atas dasar permintaan penasehat istana. Penasehat istana ini telah disuap oleh kedua orang tersebut supaya diangkat menjadi menteri. Suatu ketika kakek tua yang miskin tadi tak kuasa menahan laparnya yang sudah beberapa hari tidak makan. Maka pergilah ia ke warung untuk sekedar minta makanan. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung tidak ada. Karena sudah sangat kelaparan, ia mengambil salah satu roti dan memakannya di tempat itu. Begitu si pemilik warung datang, kakek tersebut langsung ditangkap dan dilaporkan kepada Baginda Raja atas dakwaan kasus pencurian. Baginda Raja pun bingung harus bagaimana memutuskan kasus ini. Kalau sampai di penjara, kakek itu sudah terlalu tua. Tapi kalau dibebaskan, dia telah melakukan tindak kejahatan. Kemudian, kedua menteri yang baru diangkat dimintai pendapatnya. Bagaimana menurut kalian? Tanya Baginda Raja. Menteri pertama menjawab, walaupun dia kakek yang sudah tua, dia harus tetap dihukum. Paduka harus tegas. Dan menurutku, hukuman yang pantas adalah panggang dia hidup-hidup. Sebagai contoh kepada masyarakat, supaya jangan ada lagi yang berani mencuri. Baginda Raja agak kurang sependapat. Ia pun kemudian bertanya kepada menteri kedua, kalau menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Menteri kedua menjawab, cincang-cincang saja tubuhnya, biar jadi pelajaran. Dan kasus pencurian pasti tidak akan terulang. Usulan menteri kedua ini juga membuat Baginda Raja kurang sependapat.
Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas ke istana. "Kebetulan sekali kau datang, Abu Nawas. Aku ingin dengar pendapatmu dengan kasus yang aku hadapi ini," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memberitahu tentang kasus yang dialami kakek tua. Baginda Raja juga memberitahu tentang pendapat kedua menterinya yang baru. Sontak Abu Nawas geram mendengarnya. Ia pun menatap tajam ke arah dua menteri tersebut. "Ketahuilah Paduka, kedua menteri baru itu bukanlah orang terpelajar. Mereka juga tidak tahu soal hukum. Menteri pertama pasti dulunya penjual roti. Yang dia tahu cuman panggang memanggang. Makanya ia menyarankan hukuman panggang. Sedang menteri kedua pasti dulunya penjual daging. Yang dia tahu cuman cincang mencincang. Makanya ia menyarankan hukuman cincang," jelas Abu Nawas. "Lalu menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu?" tanya Baginda Raja. "Cukupi kebutuhan hidupnya. Keadaan miskinnya lah yang memaksanya melakukan tindakan ini. Paduka juga harus bertanggung jawab karena ada rakyatnya yang sampai tidak makan berhari-hari," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersentak dan menyadari atas kesalahannya. Dan berkat usulan Abu Nawas, kakek tua itu dibebaskan dan dijamin kebutuhan hidupnya. Sementara kedua menteri yang baru tersebut saat itu juga dipecat dari jabatannya. Kisah selanjutnya, Nabi Ibrahim adalah salah satu orang yang sering menjamu tamu di rumahnya. Sehingga banyak tamu yang datang silih berganti hanya sekedar untuk ikut makan. Ada pula yang mengadukan masalahnya. Setiap hari Nabi Ibrahim menunggu para musafir lewat dan mengajaknya pulang untuk dijamu dengan makanan dan disediakan tempat istirahat. Suatu ketika tidak ada satupun musafir yang berhasil ditemui oleh Nabi Ibrahim. Dan itu terjadi selama 3 hari berturut-turut. Di hari keempat, Nabi Ibrahim melihat seorang lelaki tua muncul di atas unta. Dengan hati berbunga-bunga, Nabi Ibrahim segera mencegatnya dan mengundang orang tua itu ke rumahnya. Lelaki tua itu pun menyambut keramah tamahan Nabi Ibrahim dengan sukacita. Akan tetapi, terjadi sebuah peristiwa yang membuat Nabi Ibrahim tidak suka. Ketika mereka berdua di depan meja makan dan siap untuk menyantap hidangan, Nabi Ibrahim melihat tamunya hanya diam saja. Tidak terucap doa dari mulutnya, seperti yang biasa ia lakukan. Nabi Ibrahim lalu bertanya kepada tamunya, "Kenapa kau tidak membaca doa?" Kakek tua yang jadi tamunya itu menjawab bahwa di dalam agamanya tidak ada kebiasaan berdoa sebelum makan. Ternyata kakek tua itu seorang Majusi. Jawaban tersebut mengagetkan Nabi Ibrahim. Ia pun merasa kecewa dan kesal dengan tamunya. Kemudian Nabi Ibrahim segera mengusirnya. Namun sikap yang ditunjukkan Nabi Ibrahim rupanya tidak disukai oleh Allah, sehingga Nabi Ibrahim langsung mendapat teguran. "Apa kerugianmu jika engkau menerima tamu itu? Walaupun ia ingkar kepadaku, aku akan mengganti makanan dan minuman yang kau suguhkan kepadanya. Bukankah aku sendiri telah memberinya makan dan minum selama 70 tahun?" Betapa malunya Nabi Ibrahim mendapat teguran itu. Ia pun segera mengejar dan mencari orang tua tersebut, lantas membujuknya untuk balik ke rumah. Meski keheranan dengan perubahan sikap Nabi Ibrahim, lelaki tua itu akhirnya mau menerima ajakannya setelah mendengar penjelasan Nabi Ibrahim. "Betapa baik Tuhanmu kepadaku," kata kakek tua. Ada cerita lain yang berkisah tentang seorang tamu yang dialami oleh Nabi Musa. Ketika itu, dirinya kedatangan tamu wanita yang ternyata seorang pelacur. Pada suatu hari, seorang wanita Bani Israel berjalan mendatangi rumah Nabi Musa. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia sedang dirundung duka cita yang mendalam. Setibanya di rumah Nabi Musa,
wanita cantik itu dipersilahkan masuk. Dengan mata berkaca-kaca, wanita itu berkata, "Wahai Nabiullah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa saya." Nabi Musa bertanya, "Dosa apa yang kau lakukan?" Wanita itu menjawab, "Aku takut mengatakannya." Nabi Musa kemudian membujuknya agar memberitahukan kepadanya. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan tersebut bercerita sambil menangis, "Aku telah berzina, dari perzinahan itu aku pun hamil. Kemudian setelah bayi itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas." Mendengar hal itu, Nabi Musa terkejut dan menjadi murka. Dengan penuh amarah, Nabi Musa menghardik, "Dasar perempuan bejat, enyah kau dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu," teriak Nabi Musa. Lalu wanita itu meninggalkan rumah Nabi Musa dengan perasaan yang hancur. Di sepanjang jalan ia terus menangis tanpa henti. Ia tak tahu kemana lagi harus mengadu. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain? Tak terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Tak lama kemudian, turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Musa. "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu ada dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat dan bertanya, "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu?" "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Mendengar penjelasan tersebut, Nabi Musa bergegas menyusul wanita itu dan memintanya untuk kembali ke rumah. Kemudian Nabi Musa mengangkat tangannya memohonkan ampunan kepada Allah untuk si wanita. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ia ingin kembali menguji seberapa cerdiknya untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan. "Wahai Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih baik, berkata jujur atau berkata bohong?" tanya Baginda Raja. "Berkata jujur itu lebih baik, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tetapi tidak selamanya jujur itu baik, karena terkadang kebohongan bisa menyelamatkan nyawa," sanggah Baginda Raja. "Bisa dijelaskan apa maksud dari ucapan Paduka?" pinta Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, misalnya negeri kita diserang oleh musuh. Karena kalah jumlah dan persenjataan, musuh berhasil menguasai negeri kita. Tapi mereka tidak berhasil menangkapku. Lalu mereka menanyakan kepadamu tentang persembunyianku. Apakah kamu akan berkata jujur, padahal kamu tahu di mana aku bersembunyi? Apakah kamu tega membiarkan rajamu akan dibunuh?" tanya Baginda Raja. "Oh, kalau begitu, aku tidak akan berbohong dan tidak akan berkata jujur. Aku akan berkata, aku tidak tahu," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun menertawakan kecerdikan Abu Nawas dan menghadiahinya sekantong keping emas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada tetangga Abu Nawas yang terkenal sangat kikir dan bakhil. Dia adalah Abu Jahil. Suatu hari ia mendatangi Abu Nawas untuk mengadukan masalahnya. Abu Jahil berkata, "Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini aku kehilangan nafsu makanku. Bisakah kau membantuku?" pintanya kepada Abu Nawas. "Oh, itu perkara mudah. Tapi aku butuh sesuatu untuk mengatasi masalahmu itu," kata Abu Nawas. "Benarkah? Apa yang kau butuhkan? Katakan saja Abu Nawas. Yang penting nafsu makanku kembali normal,"
Tanya Abu Jahil. Bawalah roti yang paling enak yang kau simpan di rumahmu, perintah Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil yang pelit itu langsung pulang ke rumah mengambil beberapa roti miliknya. Singkat cerita, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan membawa 3 potong roti yang paling enak. Ini rotinya Abu Nawas, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Abu Jahil. Tanpa menjawab sepatah kata pun, tiba-tiba Abu Nawas mengambil sepotong roti dan memakannya sampai habis. Kemudian ia mengambil roti yang kedua dan memakannya kembali. Setiap kali Abu Nawas memakan roti, Abu Jahil yang pelit itu hanya bisa menatapnya. Kurang ajar Abu Nawas, dia memakan rotiku seenaknya. Batin Abu Jahil merasa tidak rela. Lama-kelamaan muncul juga rasa lapar pada dirinya. Dan ketika Abu Nawas hendak mengambil roti yang ketiga, Abu Jahil buru-buru mencegahnya. Cukup Abu Nawas, aku mau ambil kembali roti ini. Aku juga merasakan lapar, kata Abu Jahil. Lihat sekarang, nafsu makanmu sudah kembali, balas Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Jahil masih penasaran. Kenapa hanya dengan cara yang seperti itu, nafsu makannya bisa kembali normal? Ketika ia menanyakan kepada Abu Nawas, dengan bijak Abu Nawas menjelaskannya bahwa dengan sering berbagi makanan dengan orang-orang, selera makan akan bertambah. Kisah selanjutnya. Siang itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin meledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal Abu Nawas. Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas meledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan gelagat sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa ia berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan ucapanmu tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi.
Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Kisah selanjutnya. Suatu kali saat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya, ia memberikan sebuah nasihat tentang bahayanya perbuatan fitnah. Sampai-sampai dalam agama dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu salah satu kawannya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukankah fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula membuat luka yang mengeluarkan darah? Tapi kenapa dianggap lebih kejam dari pembunuhan? Sedangkan pembunuhan bukan hanya mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang." Abu Nawas menjawab, "Karena dampak yang ditimbulkan dari sebuah fitnah sangat besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan." Kawan Abu Nawas yang bertanya itu semakin penasaran dengan jawaban tersebut. "Masa sih Abu Nawas, bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah," tanya kawannya. "Baik, saya akan ceritakan sebuah kisah. Kisah ini juga pernah diceritakan oleh Hamad bin Salamah radhiyallahu anhu. Dahulu ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Maka pergilah ia menemui si penjual. Saat ia sedang memilih budak yang akan dibelinya, ia mendapati budak-budak tersebut rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Hanya ada satu budak yang masih muda, badannya bersih dan tidak memiliki cacat. "Aku mau budak yang itu saja," kata saudagar kaya kepada si penjual. "Apa Tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat, tapi dia adalah budak yang suka fitnah," tutur si penjual. Akan tetapi, saudagar kaya mengabaikan pemberitahuan tersebut. Ia pun tetap membelinya. Baru beberapa hari menjadi budak saudagar kaya, si budak mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Si budak mendatangi istri saudagar kaya. "Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu. Ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak." Istri sang saudagar terkejut mendengarnya. "Mana mungkin? Bagaimana kau tahu?" tanyanya merasa penasaran. "Karena setiap kali aku diajak keluar oleh suamimu, ia menemui wanita yang akan dijadikan istrinya," jawab si budak. Istri saudagar pun mulai terlihat gelisah. Ia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. "Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya," kata si budak mulai menghasut. "Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan?" tanya istri saudagar. "Bila kamu ingin suamimu masih tetap mencintaimu, nanti malam saat kau akan tidur dengan suamimu, ambillah sebilah pisau kecil, dan ketika suamimu sudah tertidur, cukurlah beberapa helai rambut di janggutnya. Rambut tersebut nanti kau simpan bersamamu. Dengan begitu suamimu akan menjadi tergila-gila kepadamu," kata si budak memberitahu. Istri saudagar pun mulai terhasut dan menuruti apa yang disarankan oleh budak barunya. Sementara itu, si budak gantian mendatangi saudagar majikannya.
"Wahai Tuan, sesungguhnya istri Tuan telah selingkuh dengan lelaki lain dan ia ingin membunuh Tuan supaya bisa menguasai semua hartamu," kata si budak. "Itu tidak mungkin. Istriku adalah wanita yang baik dan setia," ujar saudagar kaya. "Kalau Tuan tidak percaya, nanti malam Tuan akan buktikan sendiri," balas si budak. Antara percaya dan tidak percaya, saudagar kaya mulai merasa bimbang. "Memangnya nanti malam apa yang akan dilakukan istriku?" tanya saudagar kaya. "Tuan tidak boleh lengah, berpura-puralah tertidur, tapi jangan sampai tidur sungguhan," kata si budak mewanti-wanti. Rupanya saudagar kaya juga termakan oleh hasutan dan fitnah si budak. Saat malam tiba, saudagar kaya melakukan apa yang disarankan budak barunya. Ia pura-pura tertidur. Tidak lama kemudian, sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau di tangannya. Ketika sang istri hendak mencukur rambut di janggut suaminya, saudagar kaya mengira sang istri akan membunuhnya. Ia pun langsung merebut pisau tersebut dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Maka akhirnya sang istri tewas di tangan suaminya sendiri. Akibat perbuatan saudagar kaya, pihak keluarga sang istri tidak terima. Apalagi perselingkuhan yang dituduhkan kepada sang istri tidak terbukti. Mereka lantas membunuh saudagar kaya. Dan kematian saudagar kaya memancing kemarahan pihak keluarganya. Mereka tidak terima atas kematian saudagar kaya yang dilakukan secara keji dan brutal. Hingga akhirnya terjadilah peperangan antara pihak keluarga istri dengan keluarga saudagar kaya. Setelah Abu Nawas selesai menceritakan kisah tersebut, ia kemudian berkata kepada kawan-kawannya, sedemikian dahsyatnya pengaruh yang ditimbulkan akibat perbuatan fitnah. Oleh sebab itulah agama sampai memposisikan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Begitu mendengar kisah yang diceritakan Abu Nawas, kawan-kawannya mulai mengerti bagaimana bahayanya perbuatan fitnah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid tampak tersenyum-senyum sendiri. Pasalnya, ia baru saja membaca buku kisah Raja Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman mempunyai bawahan yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis. Dalam benaknya berhayal, alangkah asiknya bila istanaku dipindah di atas gunung. Aku bisa menikmati pemandangan negeriku dari atas. Tapi siapa juga yang sanggup melakukannya? Tanya sang raja dalam hati. Tidak lama kemudian, ingatannya tertuju pada Abu Nawas. Aku punya ide untuk menjerat Abu Nawas. Aku akan menyuruh dia untuk memindahkan istanaku. Pasti dia tidak akan sanggup. Dengan begitu aku punya alasan untuk menghukumnya, ucapnya dalam hati penuh kegirangan. Sang raja lalu memerintahkan para prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, Paduka yang mulia memerintahkan engkau untuk menghadap ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang istirahat kaget mendengar perintah itu. Namun karena ini adalah titah Paduka Raja, Abu Nawas mau tidak mau harus mematuhinya. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Paduka Raja. "Ada gerangan apa tiba-tiba Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Kamu kenapa terlihat gugup begitu, wahai Abu Nawas? Kemarilah, duduk di sampingku." Abu Nawas pun melangkahkan kakinya mendekati sang raja dan duduk di sampingnya. Sang raja kembali berkata, "Begini Abu Nawas, saya telah membaca kisah tentang Raja Sulaiman yang sangat menakjubkan. Di antaranya memindahkan istana Ratu Balqis di hadapannya. Setelah membaca kisah itu, saya jadi punya keinginan untuk memindahkan istana ini di atas gunung, supaya saya bisa menikmati pemandangan negeriku dari atas.
Dan tujuan saya memanggilmu kemari adalah untuk memerintahkanmu melakukannya. Maksud Paduka Raja, saya disuruh memindahkan istana Paduka ke atas gunung? Tanya Abu Nawas heran. Iya, betul Abu Nawas. Saya tahu kamu adalah orang yang cerdik. Kamu pasti bisa melakukannya. Tapi kalau kamu gagal, maka kamu akan menerima hukuman, ucap sang raja. Abu Nawas pun mengeluarkan keringat dingin dan menelan ludah mendengar perintah itu. Bagaimana mungkin ia sanggup melakukan pekerjaan yang mustahil? Ini pasti hanya jebakan Paduka Raja untuk menghukumnya. Setelah lama berpikir, akhirnya dengan terpaksa Abu Nawas menerima titah Paduka Raja. Baiklah Abu Nawas, saya kasih waktu sebulan untuk bisa menyelesaikannya, kata sang raja. Abu Nawas lalu pulang ke rumah dengan muka pucat pasi. Hari-hari pun berlalu, Abu Nawas masih belum menemukan ide. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar bisa lepas dari jebakan Paduka Raja. Angan-angannya terus melayang mencari cara untuk memecahkan masalahnya. Tiba-tiba terlintas di benaknya ide yang cemerlang. Abu Nawas gembira bukan kepalang. Ia pun langsung ke istana menghadap Paduka Raja. Belum 1 bulan tapi kamu sudah menghadap kepadaku. Apakah kamu akan memindahkan istanaku sekarang juga? Tanya sang raja kepada Abu Nawas. Tidak Paduka yang mulia, bukan sekarang, jawab Abu Nawas. Lalu ada tujuan apa kamu menghadapku? Tanya sang raja kembali. Saya mempunyai usul demi memperlancar tugas hamba ini, kata Abu Nawas. Dengan senang hati saya akan mendengarkan usulanmu itu, jawab sang raja. Begini Paduka yang mulia, sebentar lagi kan hari raya Kurban, di mana hari itu adalah hari yang suci bagi umat Islam. Saya akan memindahkan istana Paduka bertepatan dengan hari raya Kurban, kata Abu Nawas menjelaskan. Saya sangat setuju dengan usulanmu itu, balas sang raja. Tapi ada syaratnya Paduka yang mulia, ujar Abu Nawas. Apa itu syaratnya? Tanya sang raja. Paduka yang mulia harus menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan kepada fakir miskin, pinta Abu Nawas. Baiklah, kalau usulmu cuma itu, maka aku setujui, jawab sang raja. Mendengar permintaannya dikabulkan, Abu Nawas lalu pulang dengan penuh gembira. Hari yang ditunggu pun tiba. Gema takbir berkumandang menyambut datangnya hari suci Idul Adha. Sementara Paduka Raja dan seluruh jajaran menterinya telah berkumpul di depan istana menanti kedatangan Abu Nawas. Tak lama kemudian nampak Abu Nawas berjalan menuju ke arah mereka. Mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Ada yang beranggapan jangan-jangan Abu Nawas memang mempunyai ilmu sakti. Setelah Abu Nawas berdiri tepat di depan istana, ia bertanya kepada sang raja, "Wahai Paduka Raja, apakah semua orang sudah meninggalkan istana?" Sang raja menjawab, "Sudah Abu Nawas, semua orang sudah saya perintahkan untuk keluar." Baguslah, kalau begitu saya akan memindahkan istana Paduka, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu jongkok dengan posisi seolah akan memindahkan istana. Semua menteri istana sempat berdecak kagum melihat tingkah Abu Nawas. Setelah sekian lama ditunggu, Abu Nawas masih saja dengan posisi yang sama. "Hai Abu Nawas, apalagi yang kau tunggu? Kenapa kamu tidak segera memindahkan istanaku?" tanya sang raja. "Ini saya sudah siap dari tadi Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu? Yang aku lihat kamu masih terdiam seperti itu dari tadi," tanya sang raja kembali. "Paduka yang mulia kan menyuruh saya memindahkan istana. Ini saya sudah siap menunggu orang-orang meletakkan istana ke atas pundak saya. Setelah itu saya akan memindahkan istana ini ke gunung sesuai dengan perintah Paduka," jawab Abu Nawas dengan senyum yang lebar. Tentu saja tidak ada yang mampu mengangkat istana ke pundak Abu Nawas.
Meskipun seluruh rakyat dikumpulkan, juga tidak ada yang mampu. Mendengar jawaban itu, Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Walhasil, Abu Nawas kembali lolos dari jebakan sang raja. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.